3, 2, 1, action. Selamat, oke. Udah. Sebelum Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan kalian pilih tergantung kapan kalian menonton video ini. Balik lagi bersama gua Elvan Rian Putra, Riva. dan juga dan juga Bang Riva. Dan sekarang kita mau bahas apa, Bang? Kita mau bahas tentang prosedur tusuk-tusuk kepala. Prosedur tusuk-tusuk kepala, ngancurin sel saraf. Yoi. Apa itu? Lobotomi. Oke, guys. Jadi sebenarnya awalnya ide lobotomi ini muncul dari konten yang awalnya bahas tentang apa? Apa ya? Apa namanya? Pokoknya bolongin kepala juga, cuman tengkoraknya. Iya, trepanasi. awalnya. Ternyata ada yang komen nih, ini sama nggak sama lobotomi? Ternyata beda. Nah, karena itu beda, kita mau bahas di sini aja lobotominya dibandingkan di konten. Tapi mungkin bakal bikin buat konten juga. Thank you, Cuk. Iya. Tapi kita mungkin bakal taruh di situ juga untuk melengkapi kalau ada yang kurang-kurang yang kita bahas di sini. Karena kita kan lulusan psikologi dan mungkin yang belajar sejarah beginian atau yang lebih mengerti mendalam tentunya di neuropsikologi, spesialis kejiwaan ya kan psikiatri gitu. Psikiatri. Mungkin mereka akan jauh lebih mengerti. Betul. Tapi kita akan coba bahas dari dasarnya aja dulu. Dasarnya aja dulu dan implikasi yang kita pelajarin di kelas. Betul. Gitu sih. Oke, mungkin El kalau mau silahkan jelaskan. Apa itu lobotomi? Oke, jadi gini teman-teman, bahasa bayinya. Lobotomi itu adalah prosedur bedah otak pada dasarnya. Bedah otak, dia itu prosedurnya itu kayak memotong atau menghancurkan sel saraf yang ada di bagian depan otak. Frontal cortex ya? Iya, di frontal lobe atau lobus frontal, teman-teman. Jadi yang buat yang belum tahu mungkin lobus frontal itu letaknya itu ada di dia tepat di belakang dahi. Tepat di belakang dahi. Bahkan tengkorak dahinya itu disebutnya itu frontal bone namanya. Karena emang dia di sana itu tempat lobus frontal berada. Nah, prosedur ini tuh populer di sekitar pertengahan abad ke-20, teman-teman. Jadi belum ada psikiater atau psikolog modern seperti kayak sekarang. Baru ada proses-proses bedah-bedah seperti lobotomi, dan itu khusus untuk orang-orang yang punya skizofrenia atau depresi-depresi berat. Coba kalian bayangin. Ada orang yang punya skizofrenia, ada orang yang punya depresi berat gitu. Caranya mereka atau mungkin juga gangguan emosional termasuk ya di dalamnya ya. Semacam seperti itu, dan mereka nggak ke psikolog atau kemanapun, tapi mereka ya lobotomi gitu. Dibedah, dihancurin, dipotong sel saraf mereka itu sampai mereka benar-benar bisa sembuh gitu. Dan of course karena ini pengobatan kuno ya, istilahnya pengobatan kuno ya. Tentunya emang bener ada yang sembuh teman-teman dari proses lobotomi ini, tapi nggak benar-benar semuanya itu bisa sembuh dengan cara lobotomi, enggak. Justru ya lebih banyak justru yang mengalami risk ya atau resiko-resiko yang berat. Iya, kalau nggak salah dari sebacanya gua itu ayan-ayan atau epilepsi itu salah satu bentuk atau komplikasi yang muncul. Iya. Karena lobotomi, efek samping. Efek sampingnya itu pasti resikonya jauh lebih berat ya. Gimana bedah otak, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada yang menarik teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang belum tahu ya, nah mungkin ini emang banyak yang belum tahu gitu, kecuali anak-anak psikolog dan kedokteran. Iya. Enggak, ini gue mau bahas tentang inian. Salah satu kasus. Oh iya. Salah satu kasus yang terjadi sekitar tahun 1848, namanya itu Phineas Cage. Dia itu orang konstruksi, teman-teman. Phineas Cage ya? KCG kan? Iya, kalau Oke. Dia yang ke betul, teman-teman. Dia orang konstruksi. Dia lagi kerja. Nah, kepalanya nih bagian depan, tepatnya di lobus frontal, ketusuk batang rel kereta api, teman-teman. Kalian bayangin, kalau misalkan orang awam ya memahami itu, melihat itu, tahu itu, pasti mereka bakal mikir, ini mati dong, fix dong. Ya nembus bro dari ini nih otak.
Ya kalau di badan, kaki, tangan putus kayak Iya. ya kayaknya selama Kayaknya dia nggak habis bisa darah selamat, gitu, iya, oke, kayaknya betul. masih selamat sih. Ini bener-bener ketusuk loh guys. Itu batang rel itu panjangnya 1 meter, dia ketusuk. Dan ternyata nggak mati. Nggak mati. Tapi ini dia. Dia itu awalnya orang yang pekerja keras dan penuh tanggung jawab orangnya. Positif lah. Semenjak kejadian itu, semenjak lobus frontal nih, otaknya ketusuk batang rel kereta api, dia benar-benar berubah drastis kepribadiannya, perilakunya. Dia jadi orang yang sensitif, dia jadi agresif, pemarah dan sebagainya gitu, yang nggak pernah dia munculin sewaktu kepribadian dia yang sebelumnya gitu. Nah dari situ itu membuka salah satu kajian dan ilmu-ilmu baru tentang otak. Jadi studi kasus gitu. Jadi studi kasus perkembangan neuroscience, tapi awalnya ya pada kasus itu justru ini yang jadi yang jadi dasar dari adanya lobotomi tersebut. Oh oke. Jadi dia ngelihat dari studi kasus ini kalau misalnya ada sebuah bagian otak yang dinonaktifkan atau dilakukan eksperimen di dalamnya, betul, itu akan mengubah bisa perilaku, kepribadian, apalagi tadi. Ya perilaku, kepribadian, emosi, itu di lobus frontal, emosi, afasia ya, bahasa berbicara juga. Oh oke. Nah untuk si emosi itu berarti yang terpengaruhi atau yang ingin dikontrol itu apakah proses proses emosinya atau apanya sih itu? Sebenarnya gini, kalau misalkan perubahan emosi itu lebih kayak gimana ya bang? Dia itu nggak secara spesifik kalau misalkan lu kena lobus frontal dan segala macem, lu bakalan memiliki perubahan emosional yang drastis atau lu punya bipolar dan segala macam, enggak juga. Itu kan dari informasi yang kita ketahui sekarang. Iya betul. Cuman sebenarnya gini, emang pada kasus tersebut mereka nggak serta-merta itu menjadikan studi kasus punya ilmu baru, tapi ilmu baru itu langsung sempurna. Of course nggak. Gitu. Makanya adanya lobotomi dulu. Tapi walaupun emang kasus tersebut jadi dasar lobotomi, tapi akhirnya justru dari kasus Cage dan juga lobotomi itu membuka perkembangan ilmu neuroscience atau psikologi faal yang lebih yang kita ketahui modern, sekarang lah, yang kita ketahui sekarang lebih modern lagi. Dan juga improvement di bagian etika. Ethics gitu kan. Ethics dari penelitian. Betul. Dulu di abad 20-an emang bener-bener gak peduli. Kelihatannya kayak gak peduli ya. Iya. Kayak maksudnya gak sedikit dari bentuk-bentuk penelitian yang ada itu menggunakan manusia, apalagi bahkan tawanan perang gitu loh. Maksudnya kayaknya ada ceritanya gitu, walaupun gue pribadi nggak bisa verifikasi itu bener tawanan perang atau enggak gitu, atau gimana. Cuman maksudnya kita sekarang menilik balik melihat praktik trepanasi dan lobotomi itu sebagai sesuatu yang tidak manusiawi gitu loh. Betul. Tapi pada waktu itu kayak enggak, ini bagus, ini bisa menyembuhkan orang dengan gangguan halusinasi. Dulu apa sebutannya, kalau histeria ya? Ya. Oke. Dan histeria massa. Sebelum dulu dulu namanya bukan PTSD, tapi seingat gue di zaman Perang Dunia I diagnosanya tuh shell shock namanya, spesifik. Jadi itu juga ada, balik lagi gue gak bisa verifikasi, tapi kayaknya ini juga digunakan untuk mereka yang tidak bisa hidup lagi setelah Perang Dunia. Dan itu agak-agak sekarang kita bisa lihat ke belakang gitu kan, kayak wah ini tidak manusiawi gitu. Cuman ini nanya pendapat aja sih. Kalau nggak ada itu, kita nggak tahu apa yang kita ketahui sekarang di psikologi faal, di kedokteran, dan berbagai bidang lainnya yang berkaitan gitu. Cuman harus nggak sih ada ketika untuk mengembangkan ilmu seperti ini, kita melakukan sesuatu yang tidak manusiawi gitu. Sebenarnya ya mungkin ini namanya proses sih bang. Emang dari awal-awal abad ke-19 sampai akhir abad ke-20 itu emang masih kuat hal-hal mistis. Mereka masih banyak yang mempercayai soal roh-roh, dewa-dewa seperti itu kan. Jadi emang kebanyakan permasalahan-permasalahan seperti yang ada di psikologi, kayak misalkan tentang mental dan segala macam, mereka masih banyak yang menganggap itu roh jahat. Zaman itu kayak bahasannya teori Jung gitu ya. Iya betul. Nah
prosesnya emang seperti itu. Kalau misalkan kita lihat polanya ya, kalau misalkan dia dari orang-orang yang banyak mempercayai roh-roh halus dan segala macem, terus langsung ke ilmu-ilmu saraf modern, itu tuh terlalu gimana ya bang? Lompat Menurut gua, banget ya. lompatnya tuh bener-bener jauh banget. Makanya perlu ada lompatan sedikit kayak misalkan ke lobotomi atau trepanasi seperti dahulu. Itu kan Iya udah sih. mulai ya proses itu namanya. Heeh. Sampai ke ilmu-ilmu saraf modern seperti sekarang. Diagnosanya kalau dengan ilmu sekarang, kalau nggak, ini bacaan lagi ya kalau Oke, kita iya. ngomong tentang Cage tadi, Iya, iya. di mana studi kasus suatu hal terjadi, kepalanya benar-benar dipenetrasi oleh besi rel Iya, kereta. bisa kereta batang rel. Dia masuknya di mana ya, dari bawah atau dari depan ke samping, pokoknya Dari kan depan, ke samping juga kan. Dari Oke, depan, dari iya. depan terus ke samping kanan ataupun kiri. Iya. Nah, perubahan yang muncul, kepribadian, Kemudian perilakunya. perilaku serta emosi ya. Emosi ya. Oke. Nah, dari yang gue baca, kepribadiannya itu berubah dari yang sebelumnya ada ya selayaknya manusia ya, Iya, ada iya, cheerfulness-nya, positif. Iya, ada betul. sadness-nya juga. Tapi setelah kejadian itu dia menjadi lebih tidak berperasaan atau secara emotionally stunted. Iya nggak sih? Atau bahkan ada yang menuliskan bahwa dia menjadi memiliki karakteristik antisocial personality Iya, disorder. iya. Makanya dibilangnya perubahannya drastis gitu bang. Oh, benar-benar langsung ketika bangun gitu. Iya, benar-benar drastis pasca kejadian itu gitu. Gitu. Nah kita pengen share ini juga karena ini menunjukkan seberapa jauhnya kita udah berkembang Iya, dari betul, waktu itu ya gitu. Sekarang banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang gangguan yang disebutkan tadi seperti halusinasi ya kan, auditory maupun visual, Iya. gangguan emosional juga gangguan perilaku itu banyak ya, banyak yang bisa diatasi ampuh dengan cognitive behavioral therapy. Iya. Itu dari aspek CBT. psikologinya, tapi juga ada bentuk Pengobatan pengobatannya dari psikiatri. psikiatri untuk bukan mengurangi halusinasi sih. Lupa deh obatnya tuh ngontrol apanya di dalam otak tuh lupa deh. Tapi dia itu jadi lebih membantu individu tersebut meregulasi sesuatu, cuman gue lupa banget jujur. Kalau misalnya kita ada anak psikiatri di gitu kan bisa Iya. kita bisa bahas sih, cuman dengan perkembangan itu jadi nggak usah bolongin kepala lagi, nggak usah ngerusak otak gitu loh. Betul. Maksudnya. Dan pastinya semua itu datang juga dari kritik bang, nggak jauh. Iya. Sudah sangat pasti gitu, praktek-praktek seperti lobotomi tersebut pasti banyak banget kritik. Tentunya ya kayak yang kita bahas tadi gitu. Selain emang dia efek samping atau resikonya itu benar-benar besar dan ini melibatkan nyawa juga loh teman-teman. Bisa ya, meninggal ya. Iya, bisa meninggal dan ini melibatkan nyawa seseorang. Jadi tapi selain dari situ kritiknya, mereka juga mencampuri urusan informed consent juga. Iya. Karena ya maksudnya kita sekarang gitu, kita mau wawancara atau observasi pun kita perlu informed consent. Sesederhana itu aja kita perlu informed consent. Iya. Sedangkan pada saat itu mereka belum mengenal yang namanya informed consent. Bahkan ada beberapa pasien-pasien yang gue baca ya, beberapa pasien-pasien banyak juga yang bahkan orang tua atau keluarga mereka itu nggak tahu kalau misalkan pasien dia diperlakukan dibedah secara lobotomi gitu. Kritiknya juga muncul dari sana dan akhirnya ya itulah akhirnya dipatah-patahkan semua lobotomi dan akhirnya selesai gitu. Mungkin kalau misalnya konteksnya untuk menyelamatkan hidup atau ketika terjadi di medan perang, pada waktu itu kan banyak perang. Iya betul. Mungkin itu kayak ya udah mau apa boleh buat gitu. Cuma kalau di praktiknya dilakukan di rumah sakit langsung gitu kayak gratis nih gitu. maksudnya biar gue lulus kuliah deh. Bikin betul. Gak sih, itu jahat sih. Cuman ya sekarang jauh lebih baik. Walaupun kelihatannya kayak itu sangat efektif, tapi sebenarnya enggak karena kalau misalnya mau dibilang sukses rate mereka sembuh ya kematian bukan kesembuhan sih maksudnya. Iya betul. Dan apalagi ini, kalau saya sering bilang ke orang-orang atau enggak anggota keluarga yang memiliki saudara atau anak mereka yang memiliki
orang yang mereka sayangi memiliki gangguan emosional gitu, entah itu dari bipolar sampai ke apa ya, gangguan emosional lainnya, depresif gitu, major depressive disorder, itu menghilangkan emosi mereka itu tidak akan membantu mereka yang memiliki gangguan emosional. Iya, iya. Jadi jangan pikir kalau lobotomi atau bentuk perilaku seperti ini akan sepenuhnya membantu mereka sih gitu. Iya, betul betul. Tapi ya itulah namanya proses ya, Bang. Tapi ya banyak Sampailah prosesnya. kita di sini sekarang udah MRI dan segala macam, udah semua digital bahkan. Jadi yang bisa kita ambil kalau misalnya kita punya seseorang yang kita kenal memiliki gangguan psikologis, ada dua pendekatannya dan bisa dilakukan bersamaan. Tanya psikolog, tanya psikiater, jalanin terapinya, jalanin pengobatannya, Iya, dan nurut. Apalagi spesifik pengobatan ya, Iya. turutin. Jangan lebih, jangan kurang, Betul, ikutin teman-teman. takarannya. Betul, teman-teman. Terapinya ikutin, nurut gitu. Soalnya butuh, walaupun ini nggak ngebuat hidupnya jadi all sunshine and Iya, butterfly, iya. bahagia nggak tidak terjamin, tapi ya kita Better dikasih, lah, lebih baik gitu. iya kita dikasih tantangan ketika hidup, ini tantangannya. Doing the best that we can itu adalah poin dari kedua hal tersebut gitu loh, untuk mendapatkan kontrol kembali. Betul, Sekian sih untuk lobotomi. Lo ada yang mau tambahin nggak? Oh, mungkin cukup, Bang, untuk pembahasan kali ini. Oke, sip. Kalau gitu ini untuk si lobotomi. Tepuk tangan semuanya. Thank Kita you, banyak Cuk. teman-teman guys di belakang. Ada 87 orang. Sorry dah. Ditutup lagi. Ditutup Emang lagi. kalau setiap